siang pendengar Kardoba. Tentunya kita bertemu lagi di spesial talk show Duduk Bareng Parlemen. Kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara bersama Radio Kardoba yang dipancarkan melalui frekuensi 99,4 FM dan juga bisa live di Facebook kami. Dan tentunya pada kegiatan siang hari ini, tim Kardoba Digital sudah siap untuk menghantarkan Anda di acara Duduk Bareng Parlemen. Merupakan edisi yang kedua untuk tahun 2024 ini. Sebagaimana kita ketahui, 14 Februari lalu kita sudah melaksanakan pesta demokrasi. Kita memilih presiden dan wakil presiden, kemudian anggota legislatif dari tingkat pusat DPR RI, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota, dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Tentunya banyak calon yang dipilih, namun kursi terbatas. Apakah kursi yang ada di DPR RI maupun juga kursi yang ada di DPRD? Katakanlah Sumatera Utara ada 100 orang yang terpilih dari 12 dapil. Demikian juga dengan di kabupaten kota. Nah, hari ini kami mengajak Anda pendengar Kardoba untuk mengikuti perbincangan saya dengan anggota DPRD Sumatera Utara yang juga pada pemilu 2024 ini ikut menjadi calon. Beliau adalah Bapak Haji Hendra Cipta Sarjana Ekonomi dari fraksi Partai Amanat Nasional. Selain duduk di Komisi E, beliau juga merupakan ketua fraksi dari PAN. Selamat siang Pak Hendra. Siang Bang Peter, gimana kabar? Sehat? Sehat. Pak Hendra sehat? Alhamdulillah sehat selalu. Cerah ya? Ya lumayan cerah. Capek Tanda-tanda. tapi. Oh capek. Terima kasih Pak Hendra sudah bersama Kardoba di acara Duduk Bareng Terima Parlemen. kasih Bang Peter sudah ngajak kembali dengan Kardoba. Langganan kita Kardoba ini. Mudah-mudahan seterusnya ya. Iya. Oke. Nah, topik kita siang hari ini adalah pemilu 2024 di mata anggota DPRD Sumatera Utara. Gimana Pak Hendra? Iya, sebagai salah satu dari sekian banyak orang yang ikut kontestasi pemilu 2024 di Partai Amanat Nasional yang mengikuti sebagai peserta pemilu ya dari 17 partai mungkin yang ada di pemilu 2024, kita melihat banyak sekali catatan-catatan kita tentang pelaksanaan pemilu 2024 sebagai penggiat langsung, terlibat langsung dan melihat langsung di lapangan fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Ini banyak diskusi yang akan menarik nantinya kalau kita sama-sama membahasnya lebih dalam nanti Bang Peter. Jadi ada temuan-temuan di lapangan sebagai seorang peserta dalam pemilu legislatif maupun juga seorang politikus yang diutus oleh Partai Amanat Nasional. Iya, memang benar. Karena memang pernah kita diskusi sebelum pemilu di kantor Kardoba, kita sampaikan fenomena ini agak aneh gitu pemilu 2024. Pertama dari sisi sosialisasi, alat peraga yang tidak masif di semua pelosok yang ada di daerah-daerah dan desa-desa. Pemilu 2019 kita lihat itu sangat masif sekali pemasangan tanda gambar dan sebagainya. Kemudian di 2024 itu tidak terlalu banyak gitu kan. Kemudian apalagi yang kita cermati bahwa frekuensi pertemuan antara calon dengan masyarakat itu kita pantau, kita lihat tidak juga terlalu banyak. Tidak banyak partai ataupun caleg yang melakukan komunikasi langsung dengan masyarakat dalam bentuk pertemuan tatap muka, dalam bentuk sosialisasi, dalam bentuk-bentuk yang direct, berhubungan langsung, berkomunikasi langsung, menyampaikan pikir-pikirannya terhadap masyarakat. Ini kita lihatnya sangat berbeda dengan pemilu sebelumnya.
inilah yang menjadi, apa namanya, tanda tanya besar ketika itu, saya sampaikan ke Bang Peter bahwa ini sebuah, kondisi yang harus dicermati oleh kita semua, bagaimana pemilu ini bisa berjalan dengan baik, tentunya diawali dari itu, gitu. Bagaimana masyarakat mau memilih seorang calon kalau tanda gambarnya tidak banyak, Mhm. kemudian, pertemuannya juga tidak masif dengan masyarakat. Bagaimana masyarakat mau mengenali calonnya, sementara yang mau Oke. dikenal itu adalah orang yang akan mewakili mereka gitu. Jadi di mata Pak Hendra, pemilu 2024 ini agak lain Iya dengan agak dibandingkan dengan 2019 lalu? betul, agak berbeda Oh. dia. Kalau dulu setiap kita melakukan sosialisasi di tengah Mhm. masyarakat, selalu ketemu tuh dengan caleg-caleg lain. Iya. Misalnya, kendaraannya ketemu, ya kan, minimal kendaraan dan tim-tim kita ketemu itu, Mhm. eee, saling memberitahu di sana ada kegiatan partai ini ya. Oke. Ini kita tidak melihat itu gitu, Mmm. artinya tidak terlalu masif gerakan yang dilakukan oleh caleg itu dalam rangka pertemuan dengan masyarakat. Nah, apakah fenomena ini karena dibatasi oleh peraturan atau ketentuan atau bagaimana? Nggak ada? Nggak ada, karena memang, Oh. KPU itu kan memberikan, masa kita Mhm. kampanye tertutup ya, Iya. dan kampanye terbuka. Mmm. Tertutup itu dengan tatap muka dengan masyarakat dengan jumlah yang dibatasi. Kemudian Oke. terbuka itu di tempat yang terbuka dan jumlah yang lebih besar tentunya. Mhm. Dan itu saya melihat tidak semua partai, tidak semua, caleg memanfaatkan momen, Oh. kampanye itu dengan baik gitu. Nah, apakah momen pemilu legislatif kan serentak dengan pemilu presiden kan? Iya. Apakah keduanya ini seiring sejalan membuat agak beda dengan apa yang pernah kita lakukan di 2019? Sebenarnya sama saja Sama, 2019 kan kita juga pilpresnya juga serentak, langsung iya. bersama dengan pileg ya. Eee, Cuma yang memang sekali ini memang, apa namanya, konsentrasi masyarakat tuh ke pilpres tuh ya selalu lebih lebih fokus karena Mmm. kontestannya itu kan hanya 3 Iya, ya. Sementara kontestan dari, pileg itu banyak. banyak ribuan gitu Mhm. kan, bahkan ini yang membuat masyarakat itu, apa namanya, bingung untuk memilih calonnya gitu kan. Kalau pilpres kan dia hanya 3. Makanya kalau kita melihat Bang Peter, kemungkinan ini partisipasi pemilihnya juga akan turun. Iya, Iya, tapi partisipasi pemilihan presidennya presiden besar, naik, iya. akan besar, tapi Mhm. pemilihan legislatifnya menurut prediksi saya ya 65 paling tinggi lah itu Mmm. menurut saya ya, karena memang fenomena di TPS-TPS yang apa namanya, yang hadir dan sebagainya itu tuh menunjukkan angka demikian. Mudah-mudahan lebih baik dari itu Iya. harapan kita. Nah, Pak Hendra, sebagai anggota DPRD Sumatera Utara, pada saat, ikut serta dalam pemilu legislatif, khususnya DPRD Sumatera Utara, bagaimana kegiatan di DPRD Sumatera Utara? Apakah terganggu? Ya, sebenarnya tidak terganggu ya, karena memang kan kegiatan di DPRD ini kan kegiatannya kolektif, Kolektif, ya. oh. Kalaupun ada teman-teman yang melakukan sosialisasi, sebagian juga menjalankan Mhm. fungsi-fungsinya. Tapi memang ya kita harus akui 1 bulan atau 2 bulan terakhir mungkin konsentrasi lebih banyak mengurus dapil, ketemu sama Mhm. masyarakat, sekaligus menyerap, harapan-harapan masyarakat untuk ke depan menjadi Oh. catatan kita, akan kita perjuangkan di DPRD Sumatera Mhm. Utara. Berarti kerja-kerja di DPRD Sumatera Utara tetap Tetap berjalan? berjalan, kita Mhm. kan 3 fungsi itu Iya. tetap berjalan. Mhm. Fungsi anggaran, fungsi pengawasan, Sa dan fungsi pembuatan legislasi. peraturan-peraturan Mhm. daerah itu tetap berjalan. Nah, di awal tadi kan sempat Pak Hendra singgung, capek juga ya? Yo capek memang. Karena memang gini Bang Peter, ini berbeda sama pemilu 2019. Ah hah. 2019 masa kampanye kita itu adalah 1 tahun. 1 tahun, Satu betul. tahun, rentang 1 tahun itu kita punya banyak waktu, ya, bisa mengatur ritmenya, ya kan, Mmm. sehingga kita bisa mengatur napasnya bagus gitu kan. Iya. Ini hanya berapa bulan saja, Mmm. 3 bulan saya yakin, menurut saya 3 bulan itulah yang paling efektif dilakukan oleh pemilu 2024 ini masa Mmm. kampanyenya. Makanya menurut feeling saya ini caleg-caleg incumbent akan banyak Gugur. enggak, akan Oh, banyak yang balik masuk maju. karena dia lebih banyak frekuensi ketemu sama masyarakatnya Oh, gitu ya. ketika masa-masa sebelum masuk masa kampanye, Iya. gitu. Ya jadi memang capeknya karena memang 3 bulan, apalagi setelah 14 Februari jauh lebih capek. Mmm. Jangan Bang Peter pikir sebelum 14 Februari capeknya, Mmm. justru sebelum 14 Februari itu kita masih masih apa namanya, masih
masih bisa ya mengikuti dengan enak gitu kan, karena Hmm. kita yang mengatur jadwal kampanye dan sebagainya, kita atur pertemuan-pertemuannya. Tapi pasca 14 Februari itu jauh lebih capek karena harus mengejar semua Hmm. informasi, ya, mencari C1, kemudian mengumpulkan semua saksi-saksi kita untuk menghimpun semua hasil suara yang kita peroleh sepanjang kita pemilu Iya. kemarin itu. Berarti setelah pemungutan suara 14 Februari, boleh dikatakan lebih capek dari sebelumnya, Iya karena pasti. konsentrasi penuh ya, Iya, untuk menjaga suara. karena memang, habis 14 Februari itu kan semua pikiran Hmm. kita curahkan gitu kan, dan energi kita tumpahkan terus mencari informasi, mencari apa, karena memang, itu yang harus dikejar sesegera mungkin oleh Hmm. seorang calon untuk mengetahui angka pasti secepat mungkin dibandingkan partai-partai lainnya atau dibandingkan calon-calon kita yang lainnya gitu. Ya, proses perhitungan suara kan sudah selesai di tingkat, kecamatan ya? Belum, ini Belum masih ya? masih perhitungan, belum Dari semua itu baru naik ke ke KPUD, KP. heeh. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita cermati persaingan di dapil. Pak Hendra dapil berapa? Dapil Sumut 3, Sumut 3. mhm, Gimana? wilayahnya Keras? Kabupaten Deli Serdang. Keras? Ya, kalau dibilang keras ya sangat keras karena memang Mmm, itu kan, wilayah yang memang pertama dari jumlah DPT-nya nomor 2 terbesar setelah Kota iya, Medan betul. ya, kemudian jumlah alokasi kursinya juga ada 12 12 kursi kursi. ya, dan partai-partai yang ikut juga mengirimkan calon-calonnya yang bagus-bagus juga. Mhm, Jadi memang, kontestasinya itu sangat kental dan harus keras juga perlawanan mhm. kita di situ. Nah, Pak Hendra, dengan kerasnya pertarungan di lapangan atau di dapil, adakah unsur-unsur yang Pak Hendra lihat atau cermati keluar dari jalur? Atau ada yang katakanlah ya, ruang gelap demokrasi di situ terlihat ada? Kalau saya melihat pasti ada ruang Pasti gelap ada. demokrasi itu. Mmm, Ya kita tahu demokrasi itu kan tidak bisa dijalankan secara ideal di negeri kita ini ya. Ada catatan-catatan, ada noda hitam demokrasi mmm, kita ya, mulai dari penyelenggara, kemudian aparat yang terlibat gitu ya. Itu membuat, catatan hitam di demokrasi kita. mmm, Memang kita belum belum bisa tuntas 100% melaksanakan demokrasi sebaiknya. Itu karena memang banyak sekali faktor yang mempengaruhi, termasuk juga faktor masyarakat kita yang iya, masih sangat masif tentang money politik dan manipulatif. sebagainya. Money politik kan kita tahu sebagai, anak haram demokrasi Mhm, yang harus kita lawan bersama-sama, itu diskusi kita terakhir dengan Bang Peter. Anak haram ini harus kita lawan bersama-sama, ternyata masyarakat terjadi. masih juga seperti Waduh, itu. Jadi memang ini kita butuh waktu yang panjang untuk mhm, mencerdaskan masyarakat kita dan itu tantangan bagi kita para penggiat politik dan demokrasi yang ada di Sumatera mhm. Utara. Dan memang, temuan-temuan di lapangan banyak berbicara tentang adanya kecurangan, adanya money politik, adanya tekanan-tekanan, bahkan intimidasi. Apakah Pak Hendra juga merasakan itu? Saya kalau secara pribadi nggak Enggak? merasakan itu, nggak merasakan ditekan sebagai orang yang ditekan oleh pihak-pihak tertentu gitu Mhm, kan, kemudian juga tidak terintimidasi, memang, kita mendengar itu ada di tengah masyarakat, mungkin untuk pileknya ada beberapa lokasi yang memang mhm, juga seperti itu ya, tetapi saya yakin masyarakatnya selama kita terus membuka ruang, bertemu sama masyarakat, itu membuat mereka kenal sama kita, mengenali kita, dan tertarik untuk memilih kita. Secara langsung saya nggak ngerasakan ada intimidasi sebagai mhm. seorang seorang calon Ya legislatif. mungkin bagi Pak Hendra tidak, tapi bagi konstituen Pak Hendra, adakah mereka keluhkan ke Bapak? Sepanjang yang saya tahu Enggak ada? nggak ada. Mulus-mulus saja dong? Mulus saja. Oh, Orang baik ya pasti, orang baik gitu ya? eee, Nah, berbicara tentang pemilu, tentulah kita akan melihat, mencermati hasilnya. Menurut Pak Hendra, sebagai seorang politikus, apakah betul-betul hasil pemilu 2024 ini memberikan harapan buat masyarakat? Harapan itu adalah bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana Sumatera Utara ke depan akan keinginan masyarakat. Bisakah terjawab lewat pemilu itu? ya harapan kita itu bisa terjawab ya, karena memang kan ini siklus 5 tahunan yang untuk, memilih
wakil kita, pemimpin kita di semua level, Ya, baik itu level kabupaten hingga level pusat sana. Jadi memang ini sebenarnya, eee, untuk kebaikan masyarakat sebenarnya, tinggal ya, masyarakat memang yang menentukan apakah mereka memilih orang-orang terbaik atau memilih orang-orang yang sedang-sedang saja atau bahkan orang yang tidak baik, gitu ya, dari sisi, bukan karakter ya, tetapi dari sisi kualitas dan sebagainya dalam rangka memperjuangkan hak-hak mereka. iya, Jadi harapan kita memang masyarakat lah yang harus menerima manfaat terbesar dari proses demokrasi kita mhm, ini pasca pemilu, harusnya seperti iya. itu. Berarti secara tidak langsung terpilihnya orang-orang baik untuk mewakili masyarakat dulu di parlemen. Iya. Dan tentunya ada pertanyaan berikutnya akan kita lanjutkan setelah kita kembali ke studio dulu. Oke. Ya, Ya, pendengar Kardopa, kembali lagi kita di spesial talk show Duduk Bareng Parlemen yang kami pancar luaskan dari ruang fraksi Partai Amanat Nasional lantai 3 gedung DPRD Sumatera Utara. Pak Hendra, kita terus lagi ya. Boleh Bang Peter. Oke. Ayo. Kita masih bicara tentang pemilu. Di awal tadi kita sempat menyinggung ada ruang gelap demokrasi di sana. Tentunya pengertian gelap itu menurut saya adalah ada hal-hal yang menjadi sorotan publik, misalnya ada kecurangan misalnya, ada intimidasi. Apakah itu memang ada? Yang pertama kalau kita bicara tentang ruang gelap demokrasi Hmm, ya, tadi kita sudah singgung sedikit bahwa memang, di antaranya adalah, yang paling utama itu adalah ruang gelapnya tentang money politik. money politik. Ya. Oke. Ya, money politik itu yang sebagai sumber dari segala sumber Hmm, noda hitam demokrasi kita. Ya, jadi money politik kita yang masih masif di tengah masyarakat kita. Bayangkan kalau ada seorang calon legislatif yang tidak pernah bersosialisasi tetapi memperoleh suara yang signifikan, saya pikir ini juga patut menjadi cermatan kita karena memang di KPU sendiri ada aturan harus ada laporan kegiatan sosialisasi, oh ya. kampanye dan sebagainya. Itu kita secara berkala lapor, harus wajib lapor sebelum melaksanakan kegiatan, pasca kegiatan juga ada laporannya. Hmm, Bayangkan bisa keluar suara tetapi tidak ada kegiatan sosialisasi. Nah, itu juga sebuah pertanyaan besar bagi kita. Kemudian apalagi selain money politik tadi, catatan hitam kita di demokrasi kita itu adalah misalnya terkait, kecurangan ya. kecurangan. Oke. Kecurangan itu harus kita akui ada di beberapa pihak. Bagi misalnya contoh penyelenggara-penyelenggara yang tidak punya, integritas yang baik. Ya. Ya, penyelenggara itu bukan hanya KPU, itu penyelenggara sampai ke tingkat, eee TPS ya. Hmm, Ini juga menjadi catatan kita yang harus menjadi perhatian kita. Bang Peter mungkin ingat pemilu 99, kenapa pemilu itu kita anggap sebagai salah satu pemilu yang paling demokratis di sepanjang sejarah demokrasi Indonesia, karena memang penyelenggara pemilu adalah partai-partai politik. betul. Ingat sekali saya waktu itu semua partai politik menjadi penyelenggara pemilu, Ya. yang jadi unsur di KPU dan sebagainya. Karena sekarang kan KPU dan sebagainya itu diminta secara independen, mandiri Hmm, dan sebagainya, ya. Tapi dalam prakteknya, ya masih banyak oknum-oknum di bawah itu yang melakukan tindakan-tindakan yang mencoreng, demokrasi kita itu. hmm. Jadi tidak suci lagi demokrasi itu di level, akar rumput itu, Iya. gitu dia. Tapi kan ada Bawaslu, Pak Hendra. Iya sama, itu kan Sama bagian itu. dari penyelenggara ya, Iya. ya bagian Itu dari kan fungsi penyelenggara. pengawasan kan bisa Harusnya dimainkan. Bawaslu harus, lebih proaktif ya, Iya. lebih proaktif untuk, eee, apa namanya, menegakkan semua ketentuan peraturan-peraturan yang terkait dengan pemilu gitu. Hmm, Jadi memang banyak sekali catatan-catatan kita, belum aparat yang berpihak misalnya kan. iya. Ya misalnya ada seorang caleg ya didukung oleh infrastruktur aparat pemerintah Hmm, lokal misalnya ya, hmm. mulai dari camat langsung ke kepala desa dan sebagainya, Bagus. turun ke bawah itu masih ada juga kita dan Mhm, ini sebenarnya mencoreng demokrasi itu, betul. ya. Karena memang ada upaya penggiringan, eee, suara itu ke calon-calon tertentu gitu deh. Ini kan hal yang harusnya menjadi, apa namanya, musuh kita bersama sebagai orang-orang yang peduli terhadap tegaknya demokrasi di Hmm. Indonesia dan khususnya di Sumatera Utara. Nah, kalau misalnya curi-mencuri suara, kan itu juga kan banyak disuarakan oleh masyarakat
yang melihat perhitungan suara itu melalui TPS-TPS. Apakah di dapil Bapak terjadi juga itu? Kalau curi-mencuri suara pertama itu kan tergantung kepada tadi itu penyelenggara, Oh, ya. Tidak ada yang bisa melakukan itu kecuali penyelenggara. penyelenggara. Ya, nggak mungkin ada kontestan yang melakukan curi suara. Hmm, Nah, pasti penyelenggara. Maka saya katakan tadi penyelenggara adalah faktor penting. Penyelenggara baik itu di tingkat TPS, tingkat desa, termasuk juga Panwasnya, itu sangat penting sekali untuk mengurangi angka curi-mencuri suara tadi itu, hmm, gitu. Karena caleg tidak bisa terlibat secara langsung dalam hal curi-mencuri suara. iya. Tapi sekarang Bang Peter nggak semudah itu juga, Mhm, karena KPU punya mekanisme untuk, mengkontrol berbagai tingkatan itu. iya, Walaupun semua semua ruang tetap tetap ada celah untuk iya, melakukan bisa curi-mencuri. dimainkan lah ya. Iya, Hmm, termasuk penggelembungan suara. ya mungkin bisa seperti itu, cuma tidak segamblang yang sebelum-sebelumnya gitu. Karena memang ada sirekap dan sebagainya, ada yang menjadi apa namanya, alat bantu bagi Iya. KPU itu. Atau sekarang permainannya cantik dan canggih. Bisa aja cantik dan canggih, tapi Iya kan? mau secantik apapun, secanggih apapun Heeh, itu haram bagi demokrasi kita. betul. Heeh. Inilah yang harusnya menjadi catatan kritis kita ya, sebagai orang-orang yang, concern terhadap ini, Iya. demokrasi. Kita ambil contoh lah bagi Pak Hendra yang sudah berjuang dari awal, kemudian merasa diri sudah dekat dengan masyarakat. Tiba-tiba pada saat pencoblosan, suara yang kita eh, perhitungkan bakal dapat sekian, tiba-tiba kok agak lain gitu loh. Apakah tidak mengganggu pikiran Pak Hendra? Kalau saya Bang Peter kan memang dari awal memang kan membangun hubungan yang dekat dengan Hmm, masyarakat ya, dan saya yakin beberapa kawan-kawan yang lain juga melakukan hal yang sama ya. Jadi memang ada apa namanya, sekali lagi ada sesuatu yang miss di situ. Ketika kita sudah melakukan pembinaan berkali-kali, kemudian kita harapkan, "Oh mungkin suara kita akan keluar sekian di sini." Ternyata yang keluar tidak seperti yang kita harapkan. Itu hmm, menjadi pikiran yang menjadi pikiran iya, dan menjadi PR kita juga, kenapa itu bisa terjadi gitu. hmm, Sementara kita sudah melakukan interaksi yang berulang-ulang terhadap masyarakat kita di situ. Apa yang salah lagi di situ gitu maksudnya. hmm, Misalnya ketika masyarakat bertanya, "Apa yang sudah dibuat oleh seorang anggota DPRD?" betul. Ya, yang incumbent. Hmm, Nah, kita sampaikan yang sudah kita lakukan, semua yang menjadi kewenangan kita untuk memberikan hak-hak masyarakat itu kita sampaikan, kita perjuangkan, dan ternyata yang kita harapkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tetapi ada juga Bang Peter, yang mhm, awalnya kita anggap nol, ketika kita masuk itu keluar, gitu dia. Jadi hmm, memang, variasi sekali masyarakat kita ini. hmm, Ada yang saya tuh ada satu daerah, satu desa yang saya datangnya cuma satu kali. Satu kali, terus saya berinteraksi, ternyata suara saya signifikan keluar di situ, hmm. itu dia. Nah, apakah dengan suara yang signifikan itu, masyarakat menilai sosok seorang calon, apakah dia petahana ataupun newcomer, itu bisa dilihat nggak? Kan seperti Pak Hendra kan petahana, Mhm. tapi ada newcomer datang dengan berbagai halah. Kita anggap dia sebagai pemain baru. Apakah ini juga menjadi tantangan bagi Pak Hendra? Iya, sebenarnya kan gini dia Bang Peter ya, kalau caleg yang incumbent, Hmm, dia bisa menjual semua track record yang sudah dilakukannya, betul. kinerja. Misalnya Iya. seorang anggota DPRD, ya, ketika dia bersosialisasi ketika pemilu, Hmm, dia harus sampaikan sepanjang dia menjadi anggota DPRD itu apa kinerja yang iya. dilakukannya, dan terukur dan bisa dipertanggungjawabkan dan bisa dibuktikan gitu kan. Itu sangat gampang sekali Hmm, untuk mengukur seorang caleg yang incumbent, iya. ya. Yang sulit diukur itu kan adalah caleg yang newcomer, pendatang baru Pendatang gitu kan, baru. iya. Iya. Karena mereka pada umumnya kan menawarkan harapan dan sebagainya. Hmm, Jadi ada 2 pola yang berbeda gitu kan. Misalnya kalau caleg baru, dia akan menawarkan harapan-harapan kepada masyarakat kita dan itu hmm, sah saja sebagai, pertarungan apa namanya ya, gagasan. Tapi kalau incumbent, semuanya harus bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukannya sepanjang dia sebagai anggota DPRD dan mudah-mudahan saya selalu menyampaikan semua yang saya lakukan sepanjang kita sebagai anggota DPRD, hmm. Bang Peter. Tapi bagi incumbent, kadang-kadang kan menjadi hukuman juga. Karena masyarakat kan melihat rekam jejaknya, melihat apa yang sudah dia kerjakan selama menjadi anggota dewan. Apakah itu juga tidak menjadi hambatan buat Pak Hendra?
Kalau saya pribadi nggak jadi hambatan, Mmm. karena sepanjang saya tahu kinerja saya cukup Oh, baik dan bisa cukup memuaskan masyarakat kita, jadi khususnya ada di bidang-bidang ukuran ya? Kesra dan sebagainya, Mhm, iya. Jadi itu yang saya sampaikan ketika bersosialisasi kepada masyarakat. Apalagi saya ketika 3 bulan terakhir sosialisasi itu sudah konsentrasi ke kantong-kantong yang sudah pernah saya kunjungi, bukan mhm, kantong-kantong baru lagi, bukan membuka hutan baru, mhm, tapi memang tempat-tempat yang sudah kita bangun apa namanya, hubungannya dalam beberapa tahun terakhir iya. gitu. Jadi istilahnya merawat Iya, masyarakat merawat, agar mereka juga selalu mengingat kita, mhm. iya. Karena Nah, masyarakat kita itu lemah ingatan ketika iya, pemilu. suka lupa. Iya, cepat lupa dan cepat marah. Iya, Pak Hendra, kita sejenak kembali ke gedung dewan. Iya, Tadi ada paripurna kan, heeh, membahas masalah pariwisata. Ya, kita melihat banyak yang hadir. Ada yang dari dapil di Madinah, ada yang dari, katakanlah kisaran dan lain sebagainya, mereka berkumpul. Nah, dalam, katakanlah cakap-cakap sesama anggota dewan yang ikut bersaing dalam, pertarungan pemilu 2024 ini, apa yang menjadi bahan pembicaraan? iya kalau saya belum ada bicara sama Oh, kawan-kawan, belum ada ya, nggak ada bicara sama kawan-kawan, karena konsentrasi lagi langsung ke sana ya, jaga dapil. Tapi sepanjang yang saya tahu perbincangan di grup, di grup itu ya, ya itu normal-normal saja, normal. semua nanya kabar, bagaimana hasil pemilu dan sebagainya. Ya belum ada sharing tentang kondisi di tempatnya masing-masing, karena Oh. semua sudah tahu sama tahu tentang dapil masing-masing. Atau mungkin ada di grup WA, aku nambah-nambahnya ini bakal out gitu loh, gitu nggak? Nah, kan itu hal yang sensitif Bang Peter ya, Sensitif ya? tapi kan itu kan sebenarnya bisa dibaca di, apa namanya, di KPU, Iya, itu tapi bisa kan bisa si kelihatan. rekap itu suka bermasalah, Pak. Ya tapi kan Apakah itu jadi ukuran? itu kan jadi, apa, ukuran awal dia Oh, ya, kan. ukuran awal dia, Mmm, apa namanya, pergerakan suaranya itu bisa mhm, sebagai ukuran awal, walaupun itu bukan final ya, mhm, tapi itu adalah lihat tanda-tandanya gitu. mhm, Dan memang kalau prediksi saya mungkin ya ada sebagian kecil yang akan, tidak masuk lagi di DPRD Sumatera Utara, mhm. digantikan sama orang yang baru gitu. Jadi yang petahana ya? Tapi ini menurut feeling saya, Mhm, periode 2024 ini petahana lebih banyak. Nah, dibandingkan pemilu 2019. 2019. 2019 itu petahananya yang kembali terpilih maksimal 20 orang kalau nggak salah, 18 orang atau sampai 20 orang. Mhm. Kalau ini saya perkirakan mungkin ya lebih dari 60% masih bertahan di DPRD Sumatera Utara. Iya, kalau fraksi PAN gimana? Fraksi PAN nih masih sementara hitungan kita ini masih ada harapan ya untuk bisa mempertahankan fraksi kita. Untuk meningkat mungkin masih jauh ya, tapi minimal bisa mempertahankan yang Mhm, nggak jauh-jauh kali gitu guys. Kita sedang menghitung, suara-suara kita di daerah-daerah mhm. juga. Jadi berarti, ke depan sudah bisa terbayangkan, hasil pemilu 2024 ini fraksi PAN tetap pada kondisi seperti yang sekarang atau bagaimana? Dan itu belum bisa Belum kita bisa ya? belum bisa, tetapi kita kan udah dapat laporan dari beberapa Mhm, kawan-kawan, kita menunggu hasil, KPU, ya mudah-mudahan bisa mempertahankan yang ada ini, itu mhm. sudah lebih baik bagi kita gitu. Jadi tetap satu fraksi ya? Satu fraksi ya tetap Oke. minimal nggak mungkin kita numpang fraksi lain. Karena Pak Hendra kan sekretaris ya? Iya, sekretaris DPW. Tanggung jawab kan ada itu. Iya, pastilah Kak, makanya saya tuh memantaunya Bang Peter semua dapil saya Semua pantau, dapil ya? pantau perkembangan Eee, gimana, eee, apa namanya, hasil pemilunya seperti apa, pengawalan suara seperti apa, itu yang saya pantau terus sampai hari ini. ya, Makanya lebih capek. mhm. Nah, kita kembali sejenak, ke masalah, curang ini, karena kan menjadi headline nasional kan, Mhm. terjadi kecurangan di berbagai sudut pemilu 2024 ini. Kalau Pak Hendra menilai atau melihatnya kenapa terjadi kecurangan? Ya karena ada ruang untuk bisa melakukan curang gitu ya. Pertama dari apa ya, lalainya kita membuat regulasi yang ketat ya, Mhm, walaupun regulasi itu sudah dibuat sebaik mungkin, tetapi mhm, tetap aja ada orang-orang yang memanfaatkan regulasi itu mhm, untuk kepentingan-kepentingan mereka dengan cara curang iya, misalnya ya. Kemudian kan kecurangan-kecurangan yang hari ini itu kan susah kita membuktikannya gitu. iya, Ya karena memang semuanya itu
perlu dibuktikan kecurangan-kecurangan itu. Tetapi ada beberapa tempat yang bisa kita buktikan, misal dalam hal pemilu legislatif, ada kecurangan, ada intervensi ya terhadap aparat pemerintah ya untuk mengarahkan kepada calon legislatif tertentu gitu. Ya, inilah bentuk kecurangan sebenarnya yang memang harusnya tidak boleh terjadi. Iya. Ya kalau mau namanya kontestan. Ya kan, kita kan kontestan. Kalau kontestan itu kan harus menampilkan kontes, Iya. gitu. Kita harus kontes lah dengan, caleg-caleg lain. Nah, bagaimana mau kontes sementara yang lain tidak melakukan sosialisasi, tidak melakukan itu bukan kontes namanya lagi. Iya. Kalau kontes itu kan dia harus menampilkan semua tentang dirinya kepada masyarakat kita, itulah kontes. Makanya kita dianggap sebagai kontestan. Dan justru yang tidak pernah kontes itu suaranya signifikan, kan lucu. Iya. Berarti ada apa di situ? Berarti ada sesuatu Pasti yang ada harus sesuatu dibongkar ya. pasti ada sesuatu. Baik Pak Hendra, kita kembali lagi ke studio. Iya Nanti iya, kita akan betul. bicarakan bagaimana kelanjutan daripada perhitungan suara yang bisa mendudukan seorang petahana kembali atau sebaliknya muncul muka baru dalam pemilu 2024 ini, di mana DPRD Sumut menjadi tempat untuk berkaryanya seorang politikus. Kita kembali ke studio. The best music and information. Cardopa Stay tuned. Yeah. Cardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Pendengar Cardopa, Anda masih bersama kami di acara Duduk Bareng Parlemen yang hari ini mengambil topik Pemilu 2024 di mata anggota DPRD Sumatera Utara. Dan saya masih bersama Bapak Hendra Cipta, Sarjana Ekonomi. Beliau adalah anggota DPRD Sumut dari fraksi Partai Amanat Nasional. Pak Hendra, kita lanjut lagi ya. Oke, Bang Peter. Mudah-mudahan masih senang. Masih lah, Masih ya. Cardopa selalu di hati. Oke. Ya Pak Hendra, melihat mencermati pemilu 2024 ini, terutama pelaksanaan dari pemilu legislatif. Sudah tentu ada hal-hal yang kadang-kadang kita membuat tertawa, barangkali gembira, tapi juga sedih ya, melihat kondisi yang ada di lapangan. Dari sekian hari Bapak ke lapangan, terjun menjumpai masyarakat di Dapil Sumut 3, adakah hal-hal yang Bapak temui yang mungkin di luar nalar kita kok muncul sih ini? Ada nggak? Sebenarnya banyak Bang Banyak Peter ya? ya, banyak. Cuma memang nggak terekam dengan baik ya. Oh, iya. Tapi memang Mungkin ada contoh secara kecil? umum misalnya, kita dengarkan karena kita incumbent kan Bang, Iya, jadi kan kita harus, sekaligus menyerap, apa keinginan aspirasi. dan aspirasi ketika sosialisasi ya. Ada di satu kawasan di daerah Percut Setuan misalnya, ada satu kampung yang memang dia itu aksesnya itu sangat sulit sekali. Oh. Ya, misal anak-anak sekolahnya, mereka tidak punya alat transportasi untuk sekolah. Alat, transportasi umumnya juga nggak ada di situ gitu. Jadi untuk keluar dari kampung itu juga menjadi persoalan. Kemudian persoalan yang umum lazim dihadapi masyarakat kita, persoalan pupuk yang langka. Mahal, langka, kalau mahal ada bagi mereka masih bisa Lumayan ya. diupayakan, tetapi sudah mahal, langka lagi gitu. Kemudian ada dibatasi untuk pembeliannya. Itu menjadi persoalan-persoalan kita. Belum lagi persoalan-persoalan lain yang selalu dihadapi masyarakat kita, persoalan kesehatan, ya, persoalan ketiadaan BPJS dan sebagainya. Bahkan ada yang lebih selalu kita temui itu adalah menyangkut BPJS yang tertunggak yang tidak sanggup lagi mereka bayarkan gitu. Karena faktor-faktor ya tadi itu, karena ekonomi yang lagi sulit dan sebagainya kan, ataupun pemutusan hubungan kerja yang membuat mereka tidak sanggup lagi melanjutkan BPJS-nya. Ini kisah-kisah yang memang harus, kita dengar dan kita akan perjuangkan nanti di DPRD Sumatera Utara. Kemudian ada juga seorang nenek yang sudah umurnya 95 Bang Peter, itu masih jualan. Ya, jadi jualan jamu, naik sepeda. Ini kan sesuatu yang memang bagi kita sebenarnya harusnya di masa tuanya sudah lebih, tapi kan kondisi tuntutan ekonomi keluarga yang harusnya dia tetap harus bekerja, naik naik sepeda jualan jamu dari satu tempat ke tempat lain. Sekali lagi banyak, cita-cita yang memang, cukup menyentuh kita di masyarakat kita, tentang kondisi kehidupan yang menurut kita
baik, padahal ternyata tidak baik-baik saja keadaan ekonomi masyarakat kita di situ, di daerah-daerah itu. Kemudian persoalan-persoalan yang umum-umum saja yang kita hadapi. Kalau lucu-lucunya ya misalnya ada kita tentang apa namanya, serangan fajar, mereka kalau cerita serangan fajar itu sangat antusias mereka, Iya. emak-emak itu kan, sambil lucu-lucu tapi kita tetap berusaha mencerdaskan supaya menolak semua kegiatan Iya. serangan fajar. Kalau pemilu lalu kan ada sampai bikin spanduk kan, terima serangan fajar. Nah, terima serangan si fajar ya. Si fajar. Nah, Tapi animo masyarakat gimana Pak Hendra? sebenarnya animo masyarakat kalau kita melakukan sosialisasi itu cukup tinggi ya. Saya ini termasuk orang melakukan kegiatan sosialisasi dengan kegiatan besar-besar Bang Iya. Peter. Ya satu titik saya bisa pertemuan dengan 1.500 orang. Itu terakhir kemarin itu saya buat acara dengan 3.000 orang. Dalam rangka sosialisasi karena waktunya semakin mepet ya kan. Iya. Animo masyarakat itu cukup tinggi untuk ketemu sama calonnya gitu. Iya. Nah, tinggal bagaimana calonnya itu memberikan ruang mereka untuk ketemu. Nah, dan tidak semua calon melakukan hal seperti itu, seperti saya bilang tadi itu. Ya mungkin dari semua kegiatan saya nanti Bang Peter bisa cek di Instagram saya itu lihat nanti kegiatan saya memang minimal itu 1.000-1.500 orang yang saya hadirkan untuk kegiatan sosialisasi dan sebagainya. Kalau datang ke TPS gimana? Maksudnya datang Misalnya waktu nyoblos tanggal 14, animo masyarakat cukup besar di dapil Bapak? kalau lihat dari data C1 yang masuk kita itu sepertinya nggak terlalu besar ya. Besar. Artinya Prediksinya kalau dibandingkan dengan yang tingkat lalu ya? partisipasinya paling 65% menurut saya ya, sekitar 65% Turun ya? dari angka yang ada di C1 kita gitu. Apakah karena kehidupan masyarakat yang dalam tanda petik sekarang agak-agak susah, karena konon kan beras sudah naik ya, memungkinkan nggak serangan fajar itu makin masif? Bisa saja memang Bisa saja. sepertinya tuntutan ekonomi Iya. yang memang membuat masyarakat itu menerima serangan si fajar itu ya. Bayangkan Bang Peter, dulu Medan itu tidak seperti itu. Iya. Kota Medan. Itu mungkin bisa terjadi serangan fajar itu di daerah-daerah yang memang kantong-kantong kemiskinan kita tuh tinggi. Jadi itu memang sebagai cara alat untuk bisa meraih suara mungkin dengan cara seperti itu dilakukan oleh berbagai caleg. Dulu itu ada di kabupaten-kabupaten yang pelosok-pelosok dan di atas jauh dari jangkauan masyarakat. Sekarang tidak, sekarang di tengah kota sudah ada. Sudah ada. Kota Medan juga banyak sekali, masif sekali untuk serangan fajar itu. Iya. Dan kita temukan itu memang sangat luar biasa sekali. Itu kan pelanggaran sebenarnya Ya kan? itu pelanggaran. Apakah nggak ada ditindak Pak? Harusnya itu Panwaslu Atau menindak tutup itu. mata? Ya harusnya itulah tugas mereka untuk memantau setiap ada kegiatan-kegiatan yang berbau seperti itu, ya kan? Ya, saya kepingin mengorek-ngorek, boleh ya? Bolehlah korek. Soal Pak Hendra ini. Kan perhitungan suara kan sudah ada bayangan kan? Sudah kalau di saya, perhitungan di saya itu sudah masuk sampai kemarin 3 hari lalu sudah masuk 98%. 98%. 98, udah 99% lah gitu ya, 98, sekian persen. Itu ya mudah-mudahan suaranya cukup bagus Bang Peter, insyaallah ini bisa melanjutkan kembali dari jumlah total suara kita itu sudah cukup untuk mendapatkan 1 kursi di DPRD Sumatera Utara di Dapil Sumut 3. Ya, cukup bagus berarti akan menempatkan kembali Pak Hendra terpilih. Iya, insyaallah. Dan itu menjadi beban nggak? Kan terpilih lagi kan? Ya kalau bebannya pasti selalu jadi beban Bang Peter ya. Tapi kan sepanjang yang saya kerjakan selama ini mengalir saja, selama kita terus mendedikasikan diri kita untuk kepentingan masyarakat, terus berjuang terhadap hal-hal yang harus kita perjuangkan, hak-hak guru harus kita tetap perjuangkan, itu bagi saya tetap mengalir saja gitu. Ya, kalau dihitunglah suara yang harus dimiliki oleh seorang caleg untuk Dapil Sumut 3 berapa? Kalau seorang caleg ya, itu variasi Bang Peter Variasi ya. Yang penting itu kan kursi. Kursi, Ya, oke. Kan 12 kursi yang ya diperebutkan 12 kursi. kan? Oke. Nilai 1 kursi itu kalau yang bandingan pemilu lalu ya, itu dulu ada partai kita, partai P3 misalnya itu di bawah kita itu di total dia hanya 30-an ribu suara saja. Tapi ya kalau mau aman memang di angka 45.000 ke atas itu baru aman untuk 1 buah kursi di DPRD Sumatera Utara. Ya, tergantung dapil juga memang ya, tergantung dapil. Dan apakah nanti kalaulah
kita merujuk kepada perhitungan akhir seperti Bapak katakan tadi 98% ya? Iya, Kurang 90%. lebih lah. Berarti sudah memastikan. Boleh kita bilang gitu? Pak Iya. Hendra akan maju lagi, duduk Insyaallah. lagi di DPRD Sumatera Utara. Insyaallah kalau berdasarkan C1 itu sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan 1 kursi di DPRD Sumatera Utara. Iya. Atas nama Dan saya Hendra pun tahu Cipta. posisinya gitu. Gitu ya? Posisi kursi keberapanya saya tahu di situ dan saya nggak etis untuk mengumumkan itu karena itu tugas KPU nanti mengumumkan. Tetapi ini kan strategi politik ya. Iya betul. Strategi politik, kita sudah tahu angka kita, angka pribadi kita sudah tahu ya. Dan alhamdulillah di internal kita saya itu peraih suara terbanyaknya ya, dan dari sisi kontribusi suara ke jumlah total partai kita itu kontribusinya sekitar 47%. Jadi 47% suara saya itu berkontribusi terhadap total suara dari total suara PAN yang ada di Dapil Sumut 3. Oh, berarti dari Sumut 3 diperkirakan 1 kursi 1 kursi untuk PAN untuk PAN. dari 12 kursi kan? Iya. Jadi sisanya diperebutkan oleh partai lain berarti Iya. ya? Dan saya udah tahu partai-partai lain itu siapa aja yang dapat. Iya. Cuma kan memang itu kan sekali lagi ini kan tugasnya KPU ya. Saya Iya. nggak boleh juga mengumumkan partai lain gitu ya. Saya umumkan ya saya sendiri aja. Partai saya dapat 1 kursi. Iya. Insyaallah Hendra Cipta yang suara terbanyaknya memberikan kontribusi 47% terhadap total suara Partai Amanat Nasional di Dapil Sumut 3 Kabupaten Deli Serdang. Dan itu kan menjadi kebanggaan saya kira di internal PAN ya. Karena seorang kadernya berhasil melebihi suara yang seharusnya. Karena kan ada kayak bilang lomba-lomba ya, siapa suara terbanyak di dapil ini begitu kan? Iya memang. Iya kan memang harus suara terbanyak. Iya. Siapa yang terbanyak suaranya itu yang terpilih. Jadi memang kalau di PAN itu kami ada beberapa orang yang juga berkontestasi ya di internal partai, tidak sebanyak partai yang lain ya. Iya. Mungkin partai lain itu ada 7 atau makanya suaranya cukup di atas kita misalnya. Ada beberapa partai yang seperti itu. Iya. Nah, kalau kita berandai-andai Pak Hendra, terpilih nanti, apa yang ingin Bapak lakukan? Untuk meneruskan pekerjaan yang sekarang, tugas-tugas dewan yang sekarang, atau ada tambahan-tambahan lain? Menjelang Oktober kan selesai kan? Iya. Berarti periode September berikutnya kita September ya? Oke. Yang pasti ya pertama tugas di sisa masa jabatan sampai September ini harus dituntaskan dari sisi pengawasan ya. Kemarin kan kita tersita waktunya dengan pemilu. Iya. Pasca pemilu ini setelah penghitungan sambil menunggu keputusan KPU, kita mulai lagi untuk melakukan kegiatan di DPRD ya dalam rangka 3 fungsi tadi itu, penganggaran, pengawasan, dan pembuatan perda-perda kita, fungsi legislasi kita optimalkan sampai September agar semua target di periode ini bisa tercapai. Kemudian pasca September nanti ketika ada anggota DPRD baru yang sudah terpilih dan kita bisa melanjutkan lagi pengabdian di DPRD ini, insya Allah pasti saya tetap akan konsentrasi di urusan Kesra. Karena memang Kesra itu bagi saya PR besar yang selalu menjadi alat perjuangan saya bagi masyarakat kita. Dan mudah-mudahan nggak akan pindah komisi Bang Peter, tetap akan berada di komisi yang sama sepanjang partai memerintahkan saya untuk ada di situ terus. Iya. Nah, Dan satu tentunya lagi Bang Peter, ada lagi PR kita besar, pilkada. Pilkada, iya. Iya. Habis ini kita mungkin sudah mulai hirup pikuk pilkada. Nah, mungkin sebagian besar politisi di DPRD ini juga akan mengkonsentrasikan dirinya, pemikirannya untuk menyongsong pilkada kita yang serentak di November 2024 Iya. nanti. Nah, kalau kita sedikit menyinggung pilkada, ada pilihan antara calon gubernur kan dan wakil gubernur. Karena pernah saya melihat sebuah survei di sebuah harian terbesar di Sumatera Utara, nama Pak Hendra masuk loh. Iya, alhamdulillah Mas. Tertarik nggak? Ya kalau kita kan harus logis ya Bang Peter ya. Untuk jabatan publik setinggi gubernur dan wakil gubernur itu banyak faktor variabel yang harus kita pertimbangkan. Iya. Ya, yang pertama tentunya variabel politik. Ya, variabel politik ini yang harusnya nanti menjadi alat komunikasi kita bersama-sama partai lain. Kemudian calon figur dan sebagainya ini menjadi faktor juga. Kemudian juga faktor eksternal juga menjadi pertimbangan-pertimbangan kita. Jadi semua masih bisa ada kemungkinan
ya semua masih mungkin. Ya kalau dibilang tertarik, siapa yang nggak tertarik untuk itu Bang Gitu Peter ya. ya, jujurnya ya. Tapi kan semua ini ada alat ukurnya, standar yang dilakukan oleh internal partai kita. Oke. Terakhir Pak Hendra, pada pemilu legislatif yang barusan kita lakukan, habis berapa duit? Banyak lah Bang Peter, Banyak ya? tapi untungnya sekali lagi Heeh, ya, karena apa namanya, ya kita terus rajin ketemu masyarakat mmm, ya, karena yang terbesar itu kan dalam dalam apa namanya, alat sosialisasi. Alat peraga kita itu cukup banyak Bang Peter, ya mungkin dari beberapa caleg, saya cukup banyak di Sumut 3 itu ya, mmm, eee, bahkan mungkin terbanyak ya di Sumut 3 itu. Kemudian dari kegiatan, juga itu membutuhkan kos yang besar ya, bayangkan Bang Peter kalau kita datangkan 3.000 orang, 1.500 orang untuk mmm, makannya saja kita udah berapa habis, mmm, makan 3.000 orang kali 30.000 udah berapa tuh Bang Peter, belum yang lain-lainnya. Jadi memang cost-nya tidak sedikit ya. oke. Memang pilihan kita kalau kita mau bersosialisasi cost-nya juga harus besar gitu ya, cukup banyak Iya, lah Bang Peter. itulah ongkos kita Iya, untuk menjadi seorang iya. legislatif ya. Itulah yang kita kutip selama Mmm, ini dari oke. Kardopa, dari apa semua kita kumpul-kumpul. Nah, mungkin ada yang ingin disampaikan ke pendengar kami, terutama tentunya mereka-mereka yang berdomisili di Deli Serdang, dapilnya Pak Hendra. Silakan Ya, Pak. yang pertama tentunya untuk masyarakat Deli Serdang, saya berterima kasih ya sudah memberikan support, dukungan, dan pilihan pada pemilu 2024 yang kemarin. Mudah-mudahan semua ikhtiar itu bisa membuahkan hasil yang positif, akan hadirnya sebuah kursi bagi PAN di DPRD Sumatera Utara dan semua tim-tim saya yang berjuang di tengah-tengah masyarakat kita. Kemudian yang kedua, saya minta kepada sebagai sekretaris Partai Sumatera Utara, Sekretaris PAN Sumatera Utara minta semua kader kita yang ada di semua kecamatan-kecamatan untuk menjaga suara kita, tidak boleh ada suara kita yang berkurang, ya, agar, hasil yang kita peroleh memang sesuai dengan apa yang kita upayakan. Saya pikir 2 pesan itu yang ingin saya sampaikan Bang Peter, di penghujung Terima kita. kasih Pak Hendra Makasih Bang sudah Peter. bersama Kardopa di talkshow Duduk Bareng Parlemen yang merupakan kerjasama antara Humas DPRD Sumatera Utara dengan Radio Kardopa. Kami berharap tentunya topik yang kita angkat pada siang hari ini menjadi sesuatu yang menarik untuk kita bicarakan ke depan karena memang masih ada langkah-langkah tersisa dalam pemilu 2024 ini. Sukses Pak Hendra. Amin, terima kasih Bang Ya. Peter. Dan pendengar Kardopa, hanya sekian acara ini. Kami yang tugas di gedung DPRD Sumatera Utara, tepatnya di ruang fraksi PAN, mengucapkan selamat siang dan sampai jumpa.